Hai, jadi beberapa hari yang lalu aku tuh mumet mau bikin video apa. Jadi aku sampai muter-muter keliling rumah kayak orang gila, berharap satu ide datang menghampiri otakku. Tapi sayang banget nggak terjadi apa-apa. Daripada mumet mikirin hal yang nggak pasti, aku pun lebih memilih ambil HP ku dan mulai scroll TikTok. Terkadang kalau kita kehabisan ide, kita bisa mulai dengan mencari hiburan dulu. Misal, membaca dengan membaca buku. Aduh, pemborosan kata. Tapi karena aku malas membaca, aku mutusin buat scroll dan lihat berita di TikTok. Soalnya FYP ku kebanyakan isu politik soal perang-perang dan MBG. Kemudian entah dari mana tiba-tiba ide itu muncul. Aku jadi kepikiran ngechat temanku yang ada di TikTok. Awalnya ya cuma basa-basi sih. Terus tiba-tiba aja aku bilang ke temanku gini, "Kasih aku challenge gambar dong, yang susah nggak apa-apa." "Challenge gimana?" "Ya challenge, apa aja yang penting gambar." Dengan mudahnya dia langsung setuju. "Oh iya guys, sambil nunggu dia balas pesanku, minta THR dong." Maksudnya karena sebentar lagi lebaran, mohon maaf lahir dan batin ya guys, BTW THR-nya dong. Setelah ditunggu, dia pun akhirnya ngirim referensi. "Gambar adik kecil lucu dan imut ini bisa nggak?" "Itu cowok nggak sih?" "Bisa lah, easy." Percaya diri sekali beliau ini. Tahu nggak guys, setelah aku pikir-pikir, challenge kayak gini tuh ngebantu banget tahu buat latihan sebelum open komis. Jadi aku bakalan nganggap temanku ini sebagai customer pertamaku. Ya latihan aja sih, walaupun gak dibayar. Biar lebih menantang, kita minta dia tambah satu lagi. Dia langsung ngasih referensi dan ternyata cowok. Dan aku juga tanya mau posenya yang kayak gimana. Terus dia pilih pose yang kayak gini. Nah, udah deal nih. Jadi aku suruh dia nunggu, tapi nggak jadi karena nunggu itu sangat tidak menyenangkan. Tapi tetap aja sih, dia harus sabar. Buka HP, langsung aja kita mengumpulkan niat dan bikin sketsanya. Mulai dengan bulat-bulat, tahu bulat digoreng dadakan. Terus kasih garis ya. Sumpah, pas bikin kerangkanya jujur aja susah ternyata. BTW maaf kalau ini sketsanya bikin sakit mata, soalnya aku cuma ngandelin feeling jir. Tahu nggak guys, ada loh seniman digital art yang bikin sketsa itu rapi banget. Dan juga ada yang acak-adul kayak kapal pecah. Dan aku termasuk yang acak-adul amburadul terbubur-bubur. Tapi nikmati prosesnya guys. Siapa tahu kalau diterusin jadi wow dan bisa memancing para makhluk bumi untuk mendekat dan mengendus-ngendus art kalian. Karena walaupun art kita seperti bubur yang diaduk, tapi tetap enak juga dimakan. Maksudnya buburnya. Nah, intinya kacamata Jadi jangan takut kalau sketsanya masih berantakan. Yang penting jalan aja, jalan pula. Maksudnya lanjut aja dulu. Lanjut kita masuk ke gak tahu ini apa, tapi kayaknya ini bikin sketsa yang lebih detail gitu. Aku mulai dari tangan karena gak apa-apa mau aja. Nah, ini nih bagian paling nguras emosi, tenaga, dan kesabaran. Bagian ini jujur paling sulit buat aku, walaupun ada referensi. Rasanya susah gitu di bagian lengan atasnya. Tapi gak apa-apa guys, ini agar skill gambar kita bisa improve. Pas lihat referensi sekilas, aku pikir lengan cewek ini pendek, jadi aku buat pendek lah kan. Nah, tapi pas lihat referensinya lebih detail, ternyata lengan bajunya panjang jir. Jadi karena aku baik, langsung aja aku perbaiki. Agar gambar ini terlihat lebih manusiawi, jadi aku geser dikit tangannya. Terus kita kasih rambut biar dia tidak botak lagi. Nah, jadi BTW yang cowoknya nggak aku record karena tau lah, kita kan udah 4 menit di sini, masa nggak tahu sih? Karena malas. Oke guys, karena aku bingung mau ngomong apa lagi, jadi kita cerita aja ya. Mau kan? Mau lah, masa nggak mau? Nah, beberapa bulan lalu, sekitar bulan Januari, aku lagi belajar gimana caranya shading rambut. Jadi, aku cobalah cari tutorialnya di TikTok. Kenapa di TikTok? Soalnya aku nyari yang cepet aja gitu. Terus aku nemu satu tutorial shading rambut yang bagus banget. Tutorialnya itu kayak mudah ditiru tapi juga nggak mudah ditiru.
Apalagi karena artnya memanjakan mata, jadi sekalian aja aku intip akunnya, siapa tahu banyak tutorial gitu kan. Semakin menyelam ke bawah, aku makin suka banget lihat speedpaint dari artnya. Terus aku nemu satu speedpaint yang dia tuh ngegambar cewek anime ulang tahun, dan di kuenya itu ada gambar lilin angka 14. Terus captionnya juga bilang gini, "Happy birthday to me." BTW dia artis luar negeri ya guys. Nah di situ aku nggak nyangka ternyata dia umur 14 tahun. Kayak what? Keren banget kan? Bayangin, dia belajar dari umur berapa sampai bisa sesepuh itu. Sedangkan aku waktu umur 14 itu nggak tahu ngapain, masih main tanah. Ya walaupun waktu aku umur 9 tahun aku tuh suka gitu ngegambar anime. Aku seringnya gambar Naruto di buku gambarku dan itu lengkap. Tapi sekarang nggak tahu di mana bukunya. Sepertinya sudah hilang di telan bumi. Terus waktu umur itu juga aku tuh nggak tahu yang namanya sosmed. Aku jauh banget dari teknologi. Palingan kalau pakai HP itu pinjam HP ibuku buat gambar Naruto. Ya cuma Naruto aja yang ku tahu waktu itu. Sampai waktu umur 10 tahun temanku di sekolah ngomong soal video di TikTok. Di video itu ada orang yang muter pensil di pipinya dan seketika dia punya langsung pipi. Nah aku nggak connect dong karena aku jauh dari teknologi. Terus aku tanya, TikTok itu apa? Terus dia kayak kaget gitu. Ya soalnya aku benar-benar nggak tahu anjir. Jadi pas pulang aku minjem HP bukan buat ngegambar lagi, karena keinginan untuk tahu apa itu TikTok sangat meronta-ronta dalam jiwa kecilku. Jadi aku langsung nyari tahu aplikasi itu dan yap, semenjak itulah aku mulai kecanduan HP dan meninggalkan kegiatanku yang selalu menggambar di buku gambar itu. Aku sampai mikir, andai aja aku nggak nyari tahu soal TikTok, apa mungkin skill gambarku udah lebih berkembang sekarang? Terus aku mikir lagi, coba aja aku mulai dari dulu. Kenapa sih aku baru mulai sekarang? Aku memikirkannya dengan perasaan menyesal. Tapi pikiran itu langsung berubah pas aku baca motivasi dari pengalaman kerja keras orang-orang. Ada yang baru mulai di umur 30, ada juga yang udah sukses di usia muda. Ada yang baru mulai merintis. Dan mereka nggak ngeluh soal itu. Aku belajar satu hal sih, aku nggak bisa ngebandingin prosesku sama proses dia, karena itu beda jauh banget anjir. Apapun yang kita kejar, apapun yang kita mulai, selagi itu baik, semoga kita bisa mencapainya. Dan pada intinya, proses setiap orang itu berbeda-beda. Dan nggak ada kata terlambat selagi kita mau berusaha dan konsisten. Aku jadi teringat waktu itu, aku pernah jualan gambar buatanku di sekolah. Soalnya waktu itu ibu aku yang rekomendasiin gambarku buat dijual. Itu sebelum aku kecanduan main HP ya. Dan gara-gara itu, aku sampai bikin banyak banget gambar, terus di print. Waktu itu aku jual 1.001. Dan laku keras boy. Wajar sih anak SD pasti mau gambar-gambar yang imut gitu. Dan aku dapat uangnya 15.000 waktu itu. Tapi karena aku masih kecil, aku tuh kayak nggak terlalu peduli sama uangnya. Jadi aku kasih semua ke ibuku. Tapi sesudah itu aku berhenti. Karena menggambar itu capek guys. Apalagi untuk anak SD yang masih 10 tahun. Dan lagi candu sama HP. Tapi ya udahlah ya kan, itu kan sudah berlalu. Lebih baik kita fokus sama apa yang ada sekarang. Oke, kita lanjut nih ke gambarku. Jadi aku bikin background, tapi aku nggak record. BTW backgroundnya aku terinspirasi dari art yang ada di pin. Aku bikin beberapa tingkatan lighting karena menurutku bagus semua. Dan ini dia hasilnya. Gimana menurut kalian guys? Aku langsung kirim hasilnya ke temanku. Dan yap, dia suka. Hore! Wait, apa ini? Sepuh memang beda. Enggak kok, aku mah masih pemula.